Baba 181-185. Bab 181, Perjalanan melalui gurun. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Hai Bodong akhirnya menghela nafas lega. Senyum di wajah tuannya tumbuh sedikit lebih lebar. Beri aku formula obatnya, oh, iya, kamu tahu aturan ketika menyewa seorang alkemis untuk memperbaiki obat, bukan? Xiao Yan tersenyum pada Hai Bodong. Siapkan sendiri bahan-bahannya. Hai Bodong mengangguk dengan senyum pahit. Dia secara alami tahu aturannya, tapi tetap saja telapak tangannya yang kering meraih sehelai rambut yang bisa dihitung sebagai janggut saat dia berkata dengan sedikit malu, saya telah mengumpulkan sebagian besar bahan obat yang dibutuhkan oleh formula obat. Namun, saya masih kehilangan salah satunya. Petik 2. Bahan obat ini namanya Sans Datura, hanya bisa ditemukan di gurun Tager dan paling mudah ditemukan di tempat yang suhunya lebih tinggi. Anda harus tahu bahwa saya berlatih menggunakan teknik Ki tipe S. Selain itu, tubuhku juga memiliki segel yang ditinggalkan Ratu Medusa. Jika aku melangkah ke bagian dalam gurun Tager, dia akan menemukan keberadaanku, jadi. Melihat ekspresi malu Hai Bodong, Xiao Yan memutar matanya dan melengkungkan bibirnya saat dia berkata, kamu tidak memintaku untuk mencari itu, kan? Saya sudah kalah hanya dengan membantu Anda memperbaiki obatnya, sekarang Anda ingin saya membantu Anda mencari bahan obat di padang pasir yang luas, bukankah fragmen peta kecil Anda sedikit terlalu berharga? Mendengar ini, Hai Bodong tersenyum canggung. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata tanpa daya, baiklah, saya mungkin bisa memberi Anda informasi tentang sesuatu yang mungkin Anda minati. Informasi apa? Xiao Yan bertanya dengan heran. Ini terkait dengan api surgawi. Hai Bodong melambaikan tangannya dan bertanya sambil tersenyum, apakah informasi ini cukup untuk memotivasi Anda untuk membantu saya mencari datura pasir? Begitu dia mendengar dua kata, api surgawi, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Tenggorokannya sedikit berguling saat tatapannya yang panas menatap Hai Bodong di depannya. Kamu mungkin pernah mendengar berita tentang api surgawi di gurun Tager. Melihat ekspresi Xiao Yan, Hai Bodong menghela nafas lega di hatinya saat dia berkata sambil tersenyum. Iya, mengangguk kepalanya sedikit, Xiao Yan dengan cemas bertanya, apakah kamu tahu persis di mana api surgawi berada di dalam gurun Tager? Sebagai pembuat peta, saya pernah berkeliaran di sekitar gurun Tager. Dengan keberuntungan, saya memperoleh beberapa informasi tentang api surgawi. Saya mensurvei beberapa lokasi dan rute dari informasi ini. Meskipun saya masih tidak dapat memastikan di mana tepatnya api surgawi berada, saya kira-kira dapat menebak area mana yang memiliki peluang tertinggi untuk memiliki api surgawi. Hai Bodong berkata dengan senyum yang sangat senang. Jika Anda tidak memiliki bimbingan saya, bahkan jika Anda menghabiskan 1 tahun penuh menjelajahi gurun Tager, hampir tidak mungkin bagi Anda untuk menemukan api surgawi. Bagaimana menurutmu? Selama Anda setuju untuk membantu saya mendapatkan datura pasir, saya akan memberi Anda semua informasi dari penelitian saya di lokasi api surgawi. Hai Bodong berkata sambil tersenyum. Sepakat. Xiao Yan segera setuju tanpa ragu sedikit pun. Ketertarikan yang diberikan oleh api surgawi kepadanya terlalu besar. Untuk mendapatkannya, Xiao Yan rela membayar mahal. Melihat bahwa Xiao Yan telah setuju, Hai Bodong mengangguk sambil tersenyum. Telapak tangannya dengan lembut mencari saku dadanya sebelum akhirnya mengeluarkan perkamen kulit kambing tipis dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia berkata, setelah mengamati beberapa tempat, saya telah menyimpulkan bahwa ada 3 tempat yang paling mungkin memiliki api surgawi di dalam gurun Tager. Menerima perkamen kulit kambing, Xiao Yan dengan hati-hati membukanya dan menyadari bahwa itu adalah peta gurun Tager yang sangat detail. Peta ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan peta lain di konter. Di atasnya, tidak hanya ada indikasi yang jelas tentang sumber air yang ada di padang pasir, bahkan menandai dengan sangat rinci lokasi suku orang ular yang tersebar di padang pasir. Bisakah kamu melihat 3 simbol api di peta? Hai Bodong tersenyum dan mengingatkan. Mendengar ini, tatapan Xiao Yan menyapu peta dan menemukan bahwa di 3 arah, timur, barat, dan utara, ada simbol api yang sangat menarik perhatian. Di gurun Tager, ketiga tempat ini memiliki kemungkinan tertinggi kehadiran api surgawi. Mengarahkan jarinya ke 3 simbol api, Hai Bodong tersenyum dan berkata, tentu saja ini adalah tempat yang telah saya pikirkan setelah mengamati sebagian besar gurun.
Akurasinya tidak bisa 100%, tetapi itu jauh lebih baik daripada Anda secara acak mencarinya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Meskipun dia mendapat bantuan Yao Lao, akan sangat sulit untuk mencari lokasi api surgawi di gurun Tager karena terlalu luas. Peta rincin Hai Bodong ini tidak diragukan lagi akan membantunya menghemat banyak waktu dan tenaga. Kamu harus ingat bahwa yang terbaik adalah menuju ke tempat timur dan utara dengan simbol api terlebih dahulu. Adapun yang barat, akan lebih baik untuk menghindari pergi ke sana jika memungkinkan. Hai Bodong dengan serius mengingatkan saat jarinya berhenti di simbol api di sisi barat. Mengapa? Karena daerah itu dekat dengan daerah dalam gurun Tager. Ratu Medusa dapat merasakan nafas manusia setelah mereka memasuki wilayahnya. Meskipun Anda memiliki banyak harta unik yang berbeda, saya tidak berpikir Anda memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup jika Anda bertemu dengan Ratu Medusa yang menakutkan itu. Hai Bodong menghela nafas dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan mengangguk. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak dapat menemukan jejak api surgawi di dua tempat lainnya, ada kemungkinan besar dia akan menuju simbol api barat. Bahkan jika tempat itu penuh dengan bahaya, dia tidak akan ragu memasukinya. Ini karena api surgawi memiliki terlalu banyak daya tarik baginya. Ini semua bantuan yang bisa saya berikan kepada Anda. Saya harap Anda akan berhasil mendapatkan api surgawi dan kembali dengan datura pasir. Melihat Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan petanya, Hai Bodong berkata sambil tersenyum, adapun formula obat dan fragmen peta, izinkan saya untuk menyimpannya dengan aman untuk jangka waktu ini. Ketika Anda kembali, saya akan menyerahkan semuanya kembali kepada Anda. Petik 2. Oke. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan menghadap Hai Bodong, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, karena seperti itu, maka aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Saya benar-benar minta maaf karena membuat kekacauan di tempat Pak Tua. Petik 2. Menyapu pandangannya ke kamar yang berantakan, Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lupakan. Saya telah menghabiskan semua kesabaran saya tinggal di sini dalam isolasi. Bahkan jika Anda tidak menghancurkan tempat ini, saya tidak berpikir saya akan melanjutkan lebih lama lagi. Petik 2. Sambil tersenyum, Xiao Yan sekali lagi meminta maaf. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke Hai Bodong saat dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Melihat Xiao Yan membuka pintu dan perlahan menghilang, Hai Bodong menyipitkan matanya dan terdiam sejenak. Setelah itu, dia mulai membersihkan tempat yang berantakan. Di luar pintu toko yang tampak kuno, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan membiarkan sinar matahari yang panas tumpah ke wajahnya seperti air mendidih. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas. Pengalaman dalam 2 jam yang singkat ini telah memberinya mimpi seperti perasaan. Dia baru saja tiba di Desert City dan secara acak memasuki sebuah toko. Namun, dia sudah bertemu dengan orang kuat yang hidup dalam isolasi. Plot semacam ini yang hanya ada dalam cerita sebenarnya telah terjadi dalam kenyataan di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara emosional. Aku bisa bertemu seseorang yang pernah menjadi Do Huang hanya dengan masuk ke suatu tempat secara acak, apakah aku beruntung atau tidak beruntung? Sambil tertawa pendek dan pahit, Xiao Yan menghela nafas dan berjalan di jalan. Dengan lembut menyentuh cincin itu, dia tiba-tiba bertanya dengan santai di dalam hatinya, Guru, apakah menurutmu dia bisa dipercaya? Memang benar dia telah menerima segel. Tapi Anda bertanya apakah ada masalah dengan peta yang dia berikan kepada kami kan? Keke, kita harus mengikuti rutenya dan jika dia punya niat buruk, kita mungkin akan mendapat masalah. Yao Lao tertawa sebelum dia menyuarakan pikirannya, tapi peta ini memang akan memberi kita banyak bantuan. 3 area dengan simbol api adalah tempat yang tidak saya kunjungi saat itu. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah itu asli atau palsu. Meskipun kita tidak dapat menentukan apakah dia memiliki niat buruk, kita harus selalu berhati-hati. Begitu kita memasuki gurun Tager, cobalah untuk sedikit lebih berhati-hati. Kita tidak perlu berjalan sepenuhnya seperti yang ditentukan oleh peta. Saat itu, saya telah berkeliaran di sekitar tempat ini selama beberapa waktu jadi saya memiliki beberapa pengetahuan dan akan membantu Anda untuk tidak tersesat. Yao Lao berkata dengan sedikit hati-hati. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, karena seperti ini,
maka aku akan pergi dan menyiapkan barang-barang lainnya terlebih dahulu sebelum beristirahat di kota untuk malam ini. Kita akan memasuki gurun Tager besok pagi. Ya, Yao Lao menganggukkan kepalanya dan kemudian terdiam. Dengan lembut menepuk-nepuk pakaiannya dengan tangannya, Xiao Yan tersenyum, mengangkat kakinya dan menuju ke toko obat tidak jauh. Keuntungan yang dia peroleh hari ini jauh melebihi harapannya. Tidak hanya dia menemukan potongan peta yang terfragmentasi, dia bahkan berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi. Ini tidak bisa membantu tetapi menyebabkan hati Xiao Yan menjadi bersemangat. Berjalan di sepanjang jalan di kejauhan, Xiao Yan berubah menjadi toko obat. Di dalamnya, ia membeli beberapa tanaman obat yang mengusir ular. Ketika dia membeli tanaman obat, dia berhati-hati untuk mengamati lelaki tua yang menjual obat itu dengan sangat rinci hingga membuat lelaki tua itu merasa sedikit tidak nyaman. Baru saat itulah Xiao Yan dengan malu-malu mengambil barang-barangnya dan meninggalkan toko obat. Tampaknya setelah kejadian tadi, pikiran Xiao Yan sedikit terlalu sensitif. Dia benar-benar berpikir bahwa orang kuat yang hidup dalam isolasi seperti Hai Bodong ada di jalanan. Setelah menyiapkan bahan obat yang diperlukan untuk mengusir ular, Xiao Yan kemudian membeli air yang cukup untuk mengisi cincin penyimpanannya di toko yang menjual air bersih sebelum dia puas dengan persiapannya dan memutuskan untuk menuju penginapan kelas atas yang ditunjuk oleh seorang pejalan kaki, tempat di mana dia akan bermalam. Saat malam yang gelap perlahan berlalu, matahari yang panas sekali lagi menutupi gurun dengan panas yang luar biasa. Berjalan keluar dari penginapan, Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia kemudian dengan lembut mengetuk cincin penyimpanan di jarinya. Di dalamnya ada 50 pil pemulihan energi, yang Yao Lao habiskan malam itu dengan terburu-buru untuk disempurnakan. Hal-hal ini penting baginya untuk berlatih di padang pasir. Berdiri di jalan dekat pintu masuk kota, Xiao Yan sekali lagi memeriksa untuk melihat apakah dia memiliki semua yang dia butuhkan. Baru setelah itu dia menempatkan penguasa Suan hitam di punggungnya, yang hampir setinggi dia, mengambil napas dalam-dalam dan memulai perjalanannya melalui padang pasir. Kali ini, aku harus menemukan api surgawi. Di bawah tatapan para prajurit yang menjaga kota yang dipenuhi dengan rasa hormat, Xiao Yan berjalan keluar kota. Dia menatap gurun berwarna emas tak berujung yang muncul di hadapannya sambil diam-diam menguatkan hatinya. Bab 182, Pelatihan Keras di Gurun. Di gurun yang luas, badai pasir mengamuk. Seorang pria muda yang mengenakan jubah panjang seorang alkemis perlahan-lahan maju melewati badai pasir. Jejak kaki dalam yang tertinggal di pasir kuning di belakangnya ditutupi oleh badai pasir dalam sekejap, mengubur semua jejak perjalanannya. Lingkungan di dalam gurun Tager lebih keras dari yang diharapkan Xiao Yan. Di bawah paparan terik matahari, pasir kuning di bawah kakinya seperti panas, potongan logam kecil, menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar menggerakkan mulutnya setiap kali kakinya menginjaknya. Saat Xiao Yan perlahan berjalan, angin yang bertiup ke arah wajahnya membawa butiran pasir halus yang menghantam wajahnya, menyebabkan Xiao Yan merasakan sedikit sensasi perih. Rasa sakit itu menyebabkan Xiao Yan mengedarkan douki-nya sepanjang waktu, membentuk topeng douki yang samar di wajahnya untuk mencegah kemungkinan badai pasir menodainya. Meskipun lingkungan gurun sangat keras, energi jenis api yang dikandungnya membuat Xiao Yan jauh lebih senang. Mungkin karena paparan sinar matahari yang mengakibatkan tempat ini memiliki energi jenis api yang jauh lebih kaya daripada pegunungan Magic Beast. Selain itu, energi jenis api juga jauh lebih kuat dan murni, yang sangat cocok untuk digunakan Xiao Yan untuk melatih api ungu douki-nya. Setelah memasuki padang pasir yang luas hanya selama setengah hari, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa api ungu douki yang mengalir di tubuhnya jelas jauh lebih aktif dan gembira dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan perlahan berjalan beberapa ratus meter lagi. Dia menyeka keringat di dahinya dan menjilat bibirnya yang agak kering. Mengambil sebotol air dari cincin penyimpanannya, dia dengan kejam mengambil beberapa tegukan sebelum menghela nafas. Xiao Yan kemudian mengeluarkan peta kulit kambing dan tersenyum pahit. Guru, selama setengah hari ini, kami tidak mengikuti rute di peta. Sejak kami melakukan itu, dapat dianggap bahwa kami telah menghindari jalan utama di sini. Kemana kita pergi selanjutnya? Ah, kalau begitu pertama-tama kita akan menuju simbol api timur. Yao Lao berkata secara acak. Mendengar ini, Xiao Yan memegang peta dan mempelajarinya sebentar. Dia menyatukan alisnya dan menghela nafas, melihat indikator skala peta,
sepertinya kita perlu melakukan perjalanan setidaknya 10 hari lagi jika kita ingin sampai ke wilayah yang ditunjukkan oleh simbol api timur. Hihi, kalau begitu ayo pergi, di gurun ini, bahkan berjalan bisa dianggap sebagai bentuk latihan. Melihat wajah pahit Xiao Yan, Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Mendesah sekali lagi, Xiao Yan menatap matahari besar di langit gurun. Dia membuka dan menutup mulutnya sebelum mengembalikan peta ke cincin penyimpanannya. Menyentuh penguasa Suan berat di punggungnya dengan tangannya, dia tidak bisa menahan senyum kegirangan. Itu aneh. Meskipun penguasa Suan berat ini sangat besar, ia tetap dingin bahkan di bawah paparan sinar matahari yang terik. Seolah-olah matahari di langit tidak berdampak banyak padanya. Dengan cara ini, Xiao Yan tidak perlu berpikir terlalu banyak. Lagi pula, jika seseorang menyuruhnya untuk membawa sepotong logam panas yang membakar dan berjalan-jalan, dia pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Sekali lagi Xiao Yan menyeka keringatnya. Dia baru saja akan membalikkan tubuhnya ke sisi timur gurun ketika wajahnya berubah. Telapak tangannya meraih penggaris yang berat, menariknya, dan dengan kejam menusukkannya ke pasir kuning di bawahnya. Mendesis. Sebuah lengkingan keras segera terdengar dari tempat penggaris beratnya dimasukkan ke tanah. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia mengeluarkan penggaris yang berat. Genangan darah merah terang mulai merembes ke permukaan pasir kuning, menodainya menjadi merah. Saat Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dengan lembut, sebuah kekuatan mengangkat binatang ajaib berukuran kecil dari bawah pasir kuning. Xiao Yan melirik dengan acuh tak acuh pada binatang ajaib ini yang telah kehilangan kekuatan hidupnya. Jenis binatang ajaib ini dikenal sebagai kalajengking ajaib pasir kuning dan hanya bisa ditemui di padang pasir. Benda-benda ini sering bersembunyi di pasir kuning, menunggu seseorang untuk secara sukarela menginjaknya dan kemudian mereka akan melepaskan cairan racun yang akan membuat mati rasa atau bahkan membunuh target. Kalajengking ajaib juga sangat pandai bersembunyi. Bahkan beberapa manusia yang menghabiskan sebagian besar waktunya di gurun kadang-kadang akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Dengan demikian, binatang ajaib yang bahkan bukan peringkat satu ini sering dianggap oleh orang-orang sebagai salah satu makhluk hidup yang paling sulit untuk dihadapi di padang pasir. Terlepas dari seberapa baik kalajengking ajaib bersembunyi, mereka bersinar seterang kunang-kunang di malam yang gelap di bawah persepsi spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Jika seseorang ingin meluncurkan serangan diam-diam, itu pada dasarnya tidak mungkin. Tatapan Xiao Yan menyapu kalajengking ajaib. Dia kemudian mengambil 2 langkah ke depan dan memotong penyengat racunnya yang kemudian dia simpan di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berdiri dan mengambil langkah kaki yang agak berat saat dia mulai berjalan perlahan menuju sisi timur gurun. Ketumpulan dan kerasnya pelatihan di padang pasir sekali lagi melebihi harapan Xiao Yan. Kembali ketika dia berlatih di Magic Beast Mountain Range, dia tidak merasa kesepian. Namun, di gurun yang luas ini, yang terlihat hanyalah beberapa badai pasir yang mengamuk. Lupakan orang, bahkan bayangan binatang ajaib adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Perasaan sepi dan kesepian semacam ini agak sulit untuk ditanggung. Hari kedua setelah Xiao Yan melangkah ke gurun Tager juga merupakan awal resmi pelatihannya. Di bawah instruksi Yao Lao, Xiao Yan hanya mengenakan celana pendek selutut di tubuhnya sementara bagian atas tubuhnya telanjang. Mengenai gambarnya ini, Xiao Yan sempat berpikir untuk memprotes tapi ini langsung ditolak oleh Yao Lao. Alasan yang terakhir adalah bahwa hanya dengan membiarkan kulit telanjang terkena sinar matahari, tubuhnya dapat secara efektif menyerap energi jenis api yang terkandung di dalam udara. Di gurun berwarna emas yang tak berujung, sosok yang mengenakan celana pendek dengan punggung telanjang menggertakkan giginya saat dia berbaring di atas pasir kuning yang panas. Di sampingnya, seorang lelaki tua yang agak kabur sedang tersenyum sambil memegang botol giok kecil yang berisi cairan berwarna merah. Mulut botol itu perlahan dimiringkan ketika beberapa tetes cairan berwarna merah dituangkan ke punggung pemuda yang kulitnya sedikit berubah menjadi coklat karena matahari. His! Saat cairan merah jatuh ke punggung Xiao Yan, dia dengan erat mengatupkan giginya saat dia melepaskan seutas udara dingin. Sepasang tangannya dengan erat meraih pasir kuning. Tidak peduli apakah pasir itu panas. Menerapkan Burning Blood ini di gurun memiliki efek yang jauh lebih besar dibandingkan dengan berada di pegunungan Magic Beast. Meskipun hal ini agak sulit untuk disiapkan, efeknya memang cukup bagus. Di gurun, dapat menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif terhadap energi jenis api di udara luar.
Ketika Anda berlatih, ia memiliki kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dengan sedikit usaha. Dengan lembut menggores cairan berwarna merah dengan sepotong batu giok, Yao Lao memperhatikan pemuda yang mengatupkan giginya dengan erat dan menahannya. Senyum minta maaf muncul di matanya saat dia dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan membuka mulutnya dan menyeringai tapi senyumnya sangat jelek. Dia bergumam sambil tersenyum, tidak apa-apa. Lakukan saja. Bagaimanapun, saya menjadi terbiasa hari ini. Saya tidak memiliki banyak poin bagus tetapi saya sangat mudah beradaptasi. Hihi, hidupku bahkan lebih keras dari kehidupan kecoa. Tetapi beberapa hari pelatihan ini memiliki efek yang cukup baik. Saya sudah bisa merasakan bahwa Doqi di tubuh saya maju menuju puncak Dosi bintang 1. Menyekat telapak tangannya di pasir kuning, Xiao Yan berkata dengan penuh semangat. Haha, mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Yao Lao berkata dengan suara lembut dan datar, baiklah. Masuk ke mode latihan Anda. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk berlatih. Jangan sia-siakan kondisi ini. Mendengar ini, Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia berhenti berbicara omong kosong sambil terus berbaring dengan punggung menghadap matahari dan bagian depannya menempel di pasir kuning panas yang membakar. Topeng Doqi menutupi wajahnya dan seperti burung unta, dia membenamkan kepalanya ke dalam tumpukan pasir yang panas. Posisi latihan aneh Xiao Yan saat ini adalah sesuatu yang secara khusus diinstruksikan oleh Yao Lao. Alasannya adalah karena meskipun energi jenis api yang kaya hadir di mana-mana, energi jenis api di pasir kuning, yang telah jenuh setelah terkena matahari sepanjang hari, jauh lebih murni. Beginilah cara Xiao Yan berakhir dengan posisi pelatihan burung unta yang aneh ini. Setelah mengubur kepalanya ke dalam pasir kuning, indera Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tenang. Suara badai pasir yang mengamuk di sekitarnya juga dimusnahkan. Pikirannya secara bertahap masuk ke dalam tubuhnya. Di bawah pengamatan dari mata pikirannya, Xiao Yan bisa melihat bahwa di bawah paparan terik matahari, cairan, burning blood, yang dioleskan di punggungnya, dengan cepat menyerang tubuhnya. Meskipun rasa sakit yang membakar selama waktu ini menyebabkan kulitnya tanpa sadar mengejang, energi jenis api murni terus memberi Xiao Yan perasaan senang saat dia mencari kegembiraan dalam kesedihannya. Dengan stimulasi, burning blood, pada kulit Xiao Yan, energi jenis api yang sudah kaya di sekitarnya tampaknya telah menemukan wadah saat terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Setelah dipromosikan menjadi Dosi, Xiao Yan sudah bisa dengan tepat mengatur energi ini mengalir ke tubuhnya tanpa menghabiskan terlalu banyak usaha. Xiao Yan mengendalikan energi jenis api ini melalui beberapa jalur Qi dan kemudian menuangkannya ke pusaran berwarna ungu di perut bagian bawahnya setelah disempurnakan. Pelatihan itu perlahan-lahan dilakukan di bawah cara yang keras dan sepi ini. Ketika burning blood di punggung Xiao Yan akhirnya bubar, setetes kecil cairan berwarna ungu akhirnya memberi selamat di dalam pusaran. Cairan kecil berwarna ungu mengalir dengan gembira di dalam pusaran, seperti ikan kecil di danau, lincah dan aktif. Pikiran Xiao Yan mengamati setetes kecil cairan berwarna ungu terbaru saat dia tersenyum. Setelah periode pengamatan ini, dia samar-samar menghitung bahwa ketika pusaran telah mencapai 15 tetes kecil cairan, dia akan mencapai kekuatan yang dibutuhkan untuk dipromosikan menjadi bintang 2 Dosi. Saat ini, sudah ada 13 tetes kecil cairan berwarna ungu di dalam pusaran. Dengan kata lain, setelah 2 tetes kecil cairan berwarna ungu berkumpul, Xiao Yan seharusnya bisa dipromosikan menjadi Dosi bintang 2. Segera, Xiao Yan diam-diam berbisik di dalam hatinya. Kepalanya tiba-tiba mendongak saat dia dengan kejam mengibaskan pasir kuning dari kepalanya. Setelah itu, dia melompat dari permukaan pasir, menghadap ke langit dan berteriak, segera. Dosi bintang 2, berdiri di satu sisi, Yao Lao menyaksikan Xiao Yan berteriak keras, melampiaskan perasaan di hatinya. Dia tersenyum sedikit dan bergumam pelan, wah, meskipun bakat pelatihanmu cukup bagus, usahamu sangat penting untuk sukses, aku benar-benar menunggu perjanjian 3 tahun dalam waktu beberapa bulan. Saat itu, dia memberimu penghinaan yang sulit untuk dihapus. Sekarang, Anda sudah memenuhi syarat untuk memulihkannya. Petik 2. Perlahan mengangkat kepalanya, Yao Lao menyaksikan matahari yang sangat besar. Setelah itu dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan punggung pemuda itu yang setipis tongkat. Dia tiba-tiba tersenyum tipis. Meskipun pelatihan ini sangat sulit, Anda tidak menyerah. Semua keberhasilan ini ditukar dengan usaha dan keringat Anda.
Saya percaya bahwa di masa depan Anda akan dapat berdiri di puncak benua Doki. Bab 183, Pertemuan Kebetulan. Pasir berwarna keemasan adalah nada utama di dalam gurun yang luas ini. Angin kencang membawa pasir, menelan ruang antara tanah dan langit sambil melolong tanpa henti. Di gundukan pasir, Xiao Yan yang telanjang di atas pinggang, mengerutkan kening erat saat dia melihat peta di tangannya. Sudah lebih dari 10 hari sejak dia memasuki gurun Tager. Setelah lebih dari 10 hari berjalan, Xiao Yan akhirnya mendekati wilayah yang ditandai dengan simbol api di peta. Namun, sejak dia memasuki wilayah ini kemarin, Xiao Yan tidak dapat menemukan jejak api surgawi, meskipun telah mencari sepanjang hari. Kenapa tidak ada apa-apa? Jangan bilang bahwa kita disesatkan oleh orang tua itu. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata sambil melambaikan peta kulit kambing di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk menghadapi Yao Lao yang melayang di udara. Ini, aku tidak yakin. Pemandangan di sekitarnya tidak jauh berbeda dengan tempat lain. Saya juga tidak dapat merasakan titik apapun dengan gerakan yang tidak biasa. Yao Lao perlahan turun dan berkata tanpa daya. Jika tidak ada yang salah dengan peta itu, kemungkinan besar tempat ini tidak memiliki jejak api surgawi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mungkin. Aduh, sial. Aku sudah menyia-nyiakan 10 hari berjalan. Dengan keras melambaikan peta kulit kambing, Xiao Yan memarahi dengan putus asa. Itu tidak bisa dianggap membuang-buang waktu. Paling tidak, Anda secara bertahap mencapai puncak Dousi Bintang 1 selama 10 hari pelatihan ini. Selama Anda bertahan dan berlatih untuk jangka waktu tertentu, menerobos ke bintang 2 Dousi harus menjadi sesuatu yang secara alami akan terjadi. Yao Lao menghibur. Mendengar ini, Xiao Yan masih menggosok bibirnya sambil merasa tidak puas. Jarinya menunjuk ke simbol api di peta dan mengerang dalam-dalam, mari kita cari sedikit lagi. Lagi pula, simbol ini sangat besar. Wilayah yang dilingkupinya tidak kecil. Kami juga asing dengan lingkungan sekitar. Secara alami, kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari. Kalau tidak, jika kita melewatkannya, kita akan menyesalinya sampai mati. Ya, wilayah ini memang tidak kecil. Orang tua itu benar-benar malas, Kemudian kita akan mencari 2 hari lagi. Setelah 2 hari, kami akan mengubah tujuan kami dan menuju ke utara. Berjalan di antara 2 area ini setidaknya membutuhkan waktu 1 bulan sebelum mencapainya. Yao Lao melirik simbol api, sedikit mengernyit dan mengangguk. Xiao Yan tersenyum pahit dan menghela nafas sekali lagi. Telapak tangannya biasa menyentuh Heavy Swan Ruler yang besar di punggungnya sebelum mengangkat kakinya dan menuju ke lautan pasir yang menyelimuti pandangannya. Menahan terik matahari, Xiao Yan sekali lagi berjalan selama hampir setengah jam sambil berkeringat deras. Tepat ketika dia bermaksud berhenti untuk beristirahat, alisnya tiba-tiba naik. Memiringkan kepalanya ke samping, dia menatap gundukan pasir di kejauhan. Di sana, sesosok manusia melarikan diri dalam keadaan yang mengerikan. Saat sosok itu turun dari gundukan pasir, momen kecerobohan menyebabkan dia berguling ke gundukan suara. Xiao Yan menekan alisnya sedikit bersamaan saat dia melihat sosok manusia berguling ke bawah sampai dia mencapai tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berjalan ke depan, mengeluarkan sekantong air dan menuangkannya ke wajah pria itu. Di bawah rangsangan dari sumber air, pria yang jatuh pingsan secara bertahap membuka matanya. Dia menatap Xiao Yan yang muncul di depannya dan awalnya terkejut. Ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan tidak memiliki niat buruk, dia menghela nafas lega. Dengan acuh tak acuh melirik pria itu, Xiao Yan secara acak mengeluarkan 2 hingga 3 botol air bersih dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian melemparkannya ke samping pria itu, berbalik dan pergi. Di lubuk hati Xiao Yan, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik yang memiliki hati emas. Memberikan air kepada orang asing yang terluka di padang pasir adalah keuntungan terbesarnya. Jika seseorang ingin dia melindungi dan mengawal mereka keluar dari gurun, maka dia hanya bisa meminta maaf. Saudaraku, melihat Xiao Yan berbalik dan berjalan pergi dengan tegas, pria itu sedikit terkejut. Segera, dia buru-buru berkata dengan suara serak, "Adik, tolong tunggu. Perusahaan tentara bayaran kami diserang oleh Snake People. Sekarang mereka berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Bisakah kamu pergi ke kota Gurun Batu untuk membantu memanggil bala bantuan?" "Maaf, saya tidak punya waktu." Tanpa berbalik,
Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa disalahkan karena acuh tak acuh. Ada banyak orang mati di dunia setiap hari. Bisakah mereka semua memintanya untuk membantu mereka membawa bala bantuan? Karena mereka bekerja sebagai tentara bayaran di Gurun Tager, wajar saja bagi mereka untuk bersiap menghadapi nasib seperti itu. Adik laki-laki, melihat Xiaoyan secara bertahap berjalan lebih jauh, pria itu mengatupkan giginya dan menggoyangkan tubuhnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, "Adik, tolong bantu. Jika tim dapat diselamatkan, kami, perusahaan tentara bayaran logam gurun pasti akan memberimu hadiah yang besar." Setelah pria itu berteriak, pria muda di kejauhan yang akan menghilang menjadi badai pasir tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian, dia berbalik dan berjalan kembali. Tiba di sisi pria itu di bawah tatapan pria itu yang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Pasukan Tentara Bayaran Logam Gurun. Pasukan Tentara Bayaran Logam Gurun Kota Gurun Batu. Xiaoyan mengedipkan mata hitamnya yang gelap saat beberapa kejutan muncul di dalamnya. Jadi kebetulan, iya, apakah Little Brother mendengar tentang mercenary company kita? Melihat situasinya, pria itu tidak tahu apakah Xiaoyan memiliki niat buruk atau baik kepada pasukan tentara bayaran logam gurun. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menguatkan diri dan menjawab. Nama pemimpin perusahaanmu, Xiao Ding, Xiao Li. Pria itu menjilat bibirnya yang kering dan menjawab dengan hati-hati. Oh, mengangguk kepalanya sedikit, senyum di wajah Xiaoyan tumbuh lebih lembut. Dia berjongkok dan menggerakkan kaki pria itu dengan jarinya untuk melihat lukanya. Setelah itu, Xiaoyan memberinya pil obat, "Makan ini akan menghilangkan racun ular." "Terima kasih, adik kecil." Pria itu dengan penuh syukur berkata sambil buru-buru mengambil pil obat dan menelannya. "Ini adalah obat penyembuh. Terapkan beberapa sendiri dan seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Setelah Anda menerapkan obatnya, bawa saya ke tempat tim tentara bayaran kecil Anda berada." Xiaoyan mengeluarkan sebotol kecil obat penyembuhan dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke pria itu. Setelah itu, dia berdiri, menepuk tangannya dan tersenyum. Pergi kemana?" Mendengar kata-kata Xiaoyan, pria itu terkejut. Dia buru-buru berkata, "Adik kecil, itu tidak akan berhasil. Ada 8 ular orang yang menyerang tim kecil kami, di antara mereka, ada 3 bintang 9 dozes. Adik kecil, kamu harus bergegas ke kota Gurun Batu untuk membantu kami menyampaikan pesan kepada perusahaan tentara bayaran. Pemimpin perusahaan dan yang lainnya akan bergegas. Jaraknya tidak terlalu jauh." Pria itu membujuk dengan pahit. "Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan terapkan obatnya dan pimpin jalannya. Saya secara alami memiliki kepercayaan diri jika saya melakukan ini. Kalau tidak, pada saat bala bantuan datang, orang-orangmu itu semua akan terbunuh." Menendang lembut di paha pria itu, Xiaoyan memutar matanya dan bergegas dia. Mendengar kata-kata Xiaoyan, pria itu setengah percaya mengamati pemuda di depannya dengan tubuh telanjang bagian atas, celana pendek dan penggaris yang aneh, kerasukan. Sambil tertawa pahit, pria itu mengoleskan obat penyembuh di pahanya sebelum dia berdiri sambil gemetaran. Jarinya menunjuk ke arah gundukan pasir dan berkata, "Ke arah sana, tidak jauh." Melirik ke gundukan pasir, Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia meraih lengan pria itu dan tiba-tiba menginjak permukaan pasir. Mengikuti suara ledakan yang teredam, lubang pasir besar di permukaan pasir terbentuk dari guncangan. Meminjam gaya dorong terbalik, Xiaoyan dan sosok pria itu tiba-tiba terlempar ke gundukan pasir. Di gundukan pasir, Xiaoyan menyapu jarak yang sangat jauh dengan cara seperti kilat di setiap langkah. Akhirnya, dia berhenti di permukaan pasir yang menjulang tinggi. Dia melemparkan pria yang terkejut di tangannya ke tanah dan mengambil langkah maju, melihat sekelompok besar orang yang muncul di bagian bawah gurun. Di bagian bawah gurun, 10 tentara bayaran yang membawa senjata di tangan mereka saling berhadapan. Di sekitar mereka ada 8 makhluk dengan penampilan aneh di sekitar mereka. Makhluk-makhluk ini memiliki kepala dan tubuh manusia tetapi di area di mana kaki seharusnya berada, mereka memiliki ekor ular yang besar. Saat ekor ular itu berayun, ia mengeluarkan suara, "Cici," yang membuat orang merasa kedinginan. Apakah ini ular orang dari Gurun Tager? Xiaoyan menghela nafas saat tatapannya menyapu 8 orang ular laki-laki ini, merasa bahwa itu adalah pembuka mata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk hidup seperti ini.
Adik kecil, Pak, mereka adalah tim kecil dari perusahaan tentara bayaran logam gurun. Awalnya, kami bermaksud untuk berburu binatang ajaib tapi kami tidak menyangka akan disergap oleh orang-orang ini. Tatapan pria itu dengan hormat menyapu punggung Xiao Yan. Kecepatan yang baru saja ditampilkan Xiao Yan telah membuat pria ini tahu bahwa pemuda di depannya yang tampak cukup muda adalah orang kuat yang menyembunyikan kekuatannya. Ah, mengangguk kepalanya, tatapan Xiao Yan sekali lagi menyapu 10. Tentara bayaran. Ada 8 pria dan 2 wanita dalam kelompok 10. Tatapannya melayang di antara mereka dan akhirnya mendarat pada sosok wanita yang lembut dan cantik. Wanita ini berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya yang cantik sangat indah tetapi alisnya yang agak terangkat sedikit membawa perasaan liar seperti macan tutul betina kecil di padang pasir. Dilihat dari wataknya, bisa dibayangkan bahwa bunga di padang pasir ini mungkin cantik tapi tubuhnya ditumbuhi duri-duri yang panjang. Pakaian yang dikenakan wanita itu berani dan seksi. Dia mengenakan kemeja yang hanya menutupi area dadanya dan beberapa kulit di bawahnya, membuat pinggangnya yang seksi dan cukup sempit terlihat oleh semua orang. Di bawah rok kulit pendeknya, kaki panjangnya yang seksi terungkap. Xiao Yan, yang berdiri di atas bisa melihat bahwa ada sejumlah tatapan cabul di antara orang-orang ular yang berulang kali menyapu pinggang yang cukup sempit dan paha yang terbungkus rapat. Bunuh mereka, tinggalkan para wanita. Murid segitiga dari pemimpin kelompok manusia ular menyapu tubuh wanita itu. Suaranya dingin dan serak dan membawa sedikit kecabulan. Sifat ular itu tidak bermoral dan mereka secara alami mendambakan wanita. Mendengar perintah dari pemimpin mereka, wajah beberapa orang ular di sekitarnya segera dipenuhi dengan rasa haus darah. Mereka membuka mulut mereka dan menjulurkan lidah ular merah mereka. Semuanya, hati-hati. Dan Zi sudah kembali untuk mendapatkan bantuan. Selama kita bisa bertahan untuk sementara waktu, kita akan diselamatkan. Melihat aksi ular rakyat, wanita seksi itu menyatukan bibir merahnya yang ramping dan memanggil dengan suara dingin. Mendengar ini, tentara bayaran di sekitarnya sedikit terinspirasi. Namun, tangan yang menggenggam erat senjata mereka masih dipenuhi keringat. Level tertinggi di antara mereka hanya sekitar bintang 7 Douze sementara pihak lain memiliki beberapa bintang 9 Douze. Dengan perbedaan seperti ini, mereka tidak tahu apakah mereka bisa bertahan sampai bala bantuan tiba. Bunuh. Pemimpin ular orang dengan dingin tertawa dan melambaikan tangannya. Ular orang di sekitarnya yang telah mengincar kelompok itu dengan mengancam segera menyerang tentara bayaran dengan wajah seram, berniat untuk membunuh. Siu. Saat ular orang mulai menyerang, suara tajam angin pecah tiba-tiba terdengar di udara. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba terbang melintasi kaki langit. Akhirnya, seperti sambaran petir berwarna hitam itu mendarat dengan keras di ruang antara tentara bayaran dan ular orang dengan ledakan keras. Pasir kuning berangsur-angsur menyebar dan punggung tipis seseorang yang membawa penggaris hitam besar perlahan muncul di depan mata semua orang. Bab 184, Pertemuan pertama dengan ular orang, pertunjukan awal kekuatan Douzi kemunculan. Tiba-tiba seorang pemuda dengan tubuh bagian atas telanjang menyebabkan kedua belah pihak menjadi sedikit terpana. Namun, sesaat kemudian, pihak dengan tentara bayaran secara bertahap menjadi tenang. Karena orang yang datang adalah manusia, mereka percaya bahwa dia setidaknya tidak akan membantu ular orang. Kelompok ular orang, setelah melihat Xiao Yan, tamu tak diundang ini, menjadi marah. Murid berbentuk segitiga dari pemimpin ular rakyat dengan dingin menyapu ke arah Xiao Yan. Tanpa mengatakan apa-apa dia melambaikan tangannya dan 2 bintang 5 Douze Snake People mengayunkan ekor mereka dan menyerang Xiao Yan dengan ekspresi sengit. Mengangkat matanya, Xiao Yan dengan lembut mengendus angin amis samar yang bertiup ke arahnya. Dia sedikit mengernyit, lalu perlahan meraih gagang penguasa Suan berat. Setelah mengangkat kakinya dengan lembut, dia tiba-tiba menginjak ke bawah dan tubuhnya tiba-tiba berubah dari statis menjadi bergerak cepat. Di bawah tatapan semua orang, sesosok manusia dengan cepat saling bertautan dan kemudian melewati 2 manusia ular seperti kilat. Bang! Bang! Tepat setelah angka-angka itu saling bersilangan, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. 2 ular orang dengan ekspresi galak diseret di sepanjang permukaan pasir saat mereka menembak ke belakang, tampaknya telah menerima pukulan berat. Saat mereka terlempar ke belakang, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras dari mereka masing-masing. Telapak tangan Xiao Yan dengan erat memegang gagang penguasa Suan berat sedikit rileks saat Xiao Yan menjilat bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke 2 orang ular,
yang dikirim terbang sejauh puluhan meter oleh penguasa berat. Setelah menerima pukulan yang begitu berat, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. His. Dari saat Xiao Yan dan ular orang saling bersilangan sampai saat ular orang memuntahkan darah dan mundur, hanya 10 detik telah berlalu. Namun, dalam 10 detik ini, pemenang ditentukan. Menonton Xiao Yan dengan serangannya yang seperti petir, 10 tentara bayaran membuka mulut lebar-lebar. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka menatap punggung pemuda itu dengan mata tercengang. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana kerangka tipis ini berhasil menyembunyikan kekuatan mengerikan semacam ini di dalamnya. Orang ini, betapa kejamnya. Membuka mulut merahnya saat dia menatap Xiao Yan, yang telah mengirim 2 ular orang terbang seolah-olah dia sedang menghancurkan lalat rumah, wanita seksi itu tanpa sadar bergumam. Hi, Suelan, kamu baik-baik saja. Di gundukan pasir, wajah pria itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menyeret kakinya yang terluka dan dengan hati-hati berjalan di sekitar beberapa orang ular sebelum datang ke pasukan mercenari dan tersenyum pada wanita itu. Danzi, bukankah kamu kembali ke Rock Desert City untuk mendapatkan bala bantuan bagi kami? Kenapa kamu masih di sini? Melihat pria itu, wanita seksi bernama Suelan meluruskan alisnya dan memarahi. Dimarahi oleh wanita itu, Danzi hanya bisa tertawa pahit. Dia menunjuk ke punggung Xiao Yan dan berkata, ya, bukankah ini bala bantuan? Dia, mendengar ini, Suelan terdiam sejenak. Tatapannya kembali ke Xiao Yan, mengerutkan kening dan dengan hati-hati berkata, dia tampaknya bukan anggota perusahaan tentara bayaran logam gurun kami. Bagaimana Anda berhasil membuatnya membantu? Kondisi apa yang dia minta? Aku juga tidak mengenalnya. Aku baru saja bertemu dengannya saat aku jatuh. Awalnya, aku ingin memintanya pergi ke Rock Desert City untuk mengirim pesan. Setelah mengatakan hal ini, wajah Danzi tampak sedikit malu. Awalnya dia mengabaikanku. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa saya adalah anggota perusahaan tentara bayaran logam gurun, dia tiba-tiba menjadi hangat. Dia bahkan memberiku obat penawar dan obat penyembuh. Apakah dia memiliki hubungan dengan perusahaan tentara bayaran logam gurun? Tangan sempit Suelan dengan lembut menyapu rambut hitam di dahinya yang telah terkontaminasi oleh keringatnya. Kecantikannya yang tidak disengaja menyebabkan kilatan cabul di mata salah satu ular orang di dekatnya muncul. Tapi saya belum pernah mendengar pemimpin perusahaan kami menyebutkan bahwa mereka mengenal orang yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Melihat kekuatan serangan sebelumnya, dia setidaknya harus menjadi bintang 8 dozi atau lebih kuat. Suelan menyatukan alisnya dan berkata dengan curiga. Aku juga tidak tahu. Danzi tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi saya tidak berpikir dia memiliki niat buruk. Kalau tidak, mengapa dia mengambil risiko untuk datang dan menyelamatkan kita? Tapi apakah dia bisa menyelamatkan kita masih menjadi pertanyaan. Di antara kelompok ular orang ini, ada 3 bintang 9 dozes. Pada akhirnya, dia mungkin gagal menyelamatkan kita dan akhirnya kehilangan nyawanya juga. Suelan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara khawatir. Mendengar ini, Danzi terdiam sejenak sebelum tertawa canggung. Kurasa, dia seharusnya bisa mengatasinya. Lagi pula, aku telah memberitahunya tentang kekuatan rakyat ular. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, mengapa dia datang? Apakah kamu ingin memberitahuku bahwa dia adalah Dosi? Suelan menggoyangkan rambut hitamnya yang sedikit melengkung dan berkata tanpa daya. Ini. Danzi membuka dan menutup mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia sangat melihat kekuatan Xiao Yan tetapi seorang Dosi, usia Xiao Yan adalah titik sakitnya. Menjadi Dosi sebelum seseorang berusia 20. Bagaimana ini mungkin? Semoga dia memiliki beberapa kartu tersembunyi. Danzi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Suelan mengerutkan kening saat dia merenung sejenak. Dia hanya bisa dengan lesu menggelengkan kepalanya. Dengan situasi saat ini, dia hanya bisa berdoa agar pemuda di depannya bisa menampilkan penampilan yang tidak terduga. Melihat Xiao Yan dengan mudah melukai 2 bawahannya, mata segitiga pemimpin ular itu sedikit menyusut. Lidah ular merahnya dengan lembut menjulur dan menyusut sebelum dia berkata dengan suara tebal, manusia, menyinggung kita orang ular di gurun Tager bukanlah pilihan yang bijaksana. Xiao Yan tersenyum tipis, memiringkan penggarisnya yang berat dan tidak menanggapi. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang.
Aku bisa melupakan kesalahan yang kamu lakukan dengan melukai bawahanku. Mata pemimpin kelompok ular orang dipenuhi dengan kedinginan, kata-katanya, bagaimanapun, membawa ketakutan dan kebencian yang samar. Jelas, serangan Xiaoyan beberapa saat yang lalu menyebabkan dia tidak berani meremehkan Xiaoyan. Maaf. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kata sederhana itu memiliki nada yang tidak memiliki ruang untuk negosiasi. Kamu mencari kematian. Ditolak oleh Xiaoyan, haus darah muncul pada skala ular yang sangat kecil di wajah pemimpin ular orang. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, serang bersama. Bunuh dia. Tangkap para wanita dan bawa mereka kembali untuk dinikmati. Mendesis. Mendengar perintah pemimpin mereka, ular orang di sekitarnya ragu-ragu sejenak sebelum menjulurkan lidah ular mereka. Mereka memegang tombak ular tajam mereka dan menyerang Xiao Yan bersama-sama. Yang terluka, tinggal dan tunggu perintah. Yang lain, ikuti aku dan serang. Melihat bahwa ular orang bermaksud untuk menyerang bersama, Suelan, yang berada di belakang, meluruskan alisnya secara vertikal, melambaikan tangannya yang lembut dan dengan dingin memerintahkan. Tidak perlu. Kalian semua menunggu di sana atau kalian mungkin akan menghalangi. Mendengar keributan dari belakang, Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tanpa daya memiringkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kamu, mendengar ini, Suelan, yang baru saja menghunus senjatanya dan menyerbu ke depan segera berhenti. Alisnya vertikal. Ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah sedemikian rupa. Dia baru saja akan memarahi ketika dia tiba-tiba teringat orang di depan adalah satu-satunya penguat mereka. Seketika, dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan marah. Setelah itu, dia dengan marah menatap Xiao Yan, memeluk tangannya di dadanya yang penuh dan mundur selangkah. Dia dengan dingin menatap Xiao Yan dan bergumam dalam hatinya, bertindak kuat di usia yang begitu muda. Namun, tatapan dingin yang diberikan Suelan tidak bertahan lama sebelum perlahan-lahan dikalahkan oleh keterkejutan. Tentu saja, tentara bayaran lain di belakangnya juga mengungkapkan keterkejutannya karena alasan yang sama. Tidak jauh dari mereka, pemuda itu berdiri diam sambil membawa penggaris yang berat. Dia merenung sejenak sebelum jubah douki berwarna ungu samar secara bertahap menutupi seluruh tubuhnya. Di bagian luar jubah douki ini, ada api berwarna ungu yang berlama-lama dan kadang-kadang membubung ke atas, tampak sangat misterius. Melihat jubah energi berwarna ungu di tubuh pemuda itu, semua orang yang hadir mengambil napas dingin dengan cepat. Ini, jubah douki. Dia benar-benar seorang dousi. Melebarkan matanya yang cantik, Suelan menatap bagian belakang sosok di depannya yang terbungkus dalam douki berwarna ungu. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Semua orang terdiam saat mereka saling berhadapan. Sungguh orang yang tidak normal, untuk benar-benar dipromosikan menjadi dousi di usia yang begitu muda. Harus diketahui bahwa kedua pemimpin perusahaan itu hanyalah dousi bintang 5. Danzi membuka mulutnya lebar-lebar saat dia bergumam datar dengan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Tidak heran dia berani bergegas sendiri, dia sebenarnya adalah seorang dousi. Salah satu tentara bayaran menghela nafas dan tertawa pahit. Suaranya membawa kecemburuan pada Xiao Yan dan kegembiraan karena lolos dari pertemuan dekat dengan kematian. Dari mana orang ini muncul? Saya belum pernah mendengar seorang pemuda abnormal seperti itu muncul di salah satu kota terdekat. Suelan mengerutkan kening saat dia berbisik. Tidak tahu. Mengenai pertanyaan ini, orang-orang di sekitarnya juga menggelengkan kepala. Melihat situasinya, Suelan juga tersenyum tak berdaya. Dengan senyum pahit, dia berkata, lupakan saja. Terlepas dari mana dia berasal, kita tampaknya beruntung bisa diselamatkan. Petik 2. Ketika Xiao Yan memanggil jubah douki, ular orang yang menyerbu jelas-jelas dilemparkan ke dalam kekacauan. Tampaknya mereka juga sangat mengerti apa yang diwakili oleh jubah douki. Dousi. Itu adalah kelas yang sama sekali berbeda dari Douse. Jika seseorang tidak memiliki teknik Dou yang sangat kuat sebagai kartu trufnya, pada dasarnya mustahil untuk memenangkan tantangan di seluruh kelas. Adapun teknik Dou dan metode Qi yang sangat kuat, apakah orang akan mengharapkan orang ular ini yang tampaknya tidak hidup dengan baik untuk memilikinya? Dengan demikian, ini akan menjadi pertempuran yang benar-benar sepihak. Setelah memanggil jubah douki, Xiao Yan dengan lembut menghela napas. Dia dengan erat mencengkeram penguasa Suan berat dan menghadapi ular orang yang mulai panik. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin saat kakinya menginjak tanah. Mengikuti suara ledakan,
tubuh Xiaoyan menempel di permukaan pasir saat dia menembak. Bang! Xiaoyan muncul di depan bintang 9 Douze Snake Person. Dengan mata dingin, dia mengangkat penggaris berat yang membawa kekuatan ganas saat dia dengan keras menghancurkannya di dada pihak lain. Seketika, suara teredam lembut terdengar. Mata si ular menyusut saat dia dengan keras membuang seteguk darah segar dari organ dalamnya yang rusak. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat ke belakang seperti bola meriam dan menabrak gundukan pasir. Dalam sekejap, bintang 9 Douze menerima pukulan fatal dari Xiaoyan bahkan tanpa sempat menggunakan teknik Dou miliknya. Dari sini, dapat dilihat betapa lebih mudahnya bagi Xiaoyan sekarang untuk menangani Douze. Setelah membunuh Douze bintang 9 dalam sekejap mata, tubuh Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan sekali lagi muncul di tengah-tengah beberapa ular orang yang kekuatannya sekitar 4 hingga 5 bintang Douzes. Penguasa berat, yang dia bawa telah menjadi seperti raket, memukuli beberapa ular orang yang mencoba melarikan diri sampai mereka dikirim terbang saat mereka memuntahkan darah. Melihat bahwa, Solo, Xiaoyan, Suelan dan tentara bayaran hanya bisa menatap dengan wajah tertegun. Bahkan jika Xiaoyan adalah seorang Douzi, seharusnya tidak mungkin baginya untuk membunuh pihak lain dengan begitu mudah. Terlepas dari bagaimana Anda mengatakannya, pihak lain memiliki 3 bintang 9 Douze. Namun, dalam pertemuan singkat ini, mereka telah kehilangan 1 bintang 9 Douze dan beberapa orang ular biasa lainnya. Ini saling bertukar pandang dengan wajah yang benar-benar terpana, semua orang hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Kekuatan orang ini tampaknya jauh lebih kuat daripada Douzi biasa. Melihat bahwa hanya dalam beberapa pertukaran singkat, pihaknya telah menderita kerugian serius, kejahatan haus darah muncul di mata pemimpin ular rakyat. Dia bertukar pandang dengan 9 bintang lainnya Douze Snake Person. Ekspresi sengit muncul di wajah mereka saat mereka memegang erat tombak ular yang tajam, mengayunkan ekor ular mereka di permukaan pasir dan membentuk silang saat mereka menyerang Xiaoyan dengan marah. Melihat koordinasi akrab pasangan itu, jelas bahwa ini diperoleh dari pelatihan yang lama. Kedua tombak ular memanjang dan mundur dengan aneh dan di ujung tombak ular, warna merah samar muncul dan menghilang. Jelas bahwa racun diterapkan pada tombak. Setelah mengirim ular terakhir terbang dengan penguasa berat, Xiaoyan merasakan kekuatan dingin yang padat menyerbu ke arahnya dari punggungnya. Dia menggeser penggaris beratnya ke punggungnya dan memblokir 2 tusukan rumit dari tombak ular dengan suara dentang. Engah. Melihat bahwa serangan mereka diblokir, kedua orang ular itu tiba-tiba membuka mulut mereka secara bersamaan tanpa persetujuan sebelumnya. 2 uap hijau yang tenang dan bau dengan cepat melesat ke arah Xiaoyan. Hati-hati dengan racun ular. Melihat aksi kedua manusia ular itu, wajah cantik Suelan sedikit berubah saat dia buru-buru berteriak. Saat suara Suelan mereda, jubah Douqi di luar tubuh Xiaoyan melonjak dengan cepat dan menutupi seluruh tubuh Xiaoyan di dalamnya. Setiap gas beracun berwarna hijau yang bersentuhan dengan jubah api ungu dibakar menjadi ketiadaan dan secara bertahap menghilang di udara. Menolak serangan gas beracun dengan ekspresi acuh tak acuh, kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak dan dalam sekejap, tubuhnya muncul di depan pemimpin ular orang yang hadir. Penguasanya yang berat diangkat dengan cepat dan kemudian dengan keras ditebaskan ke kepala pemimpin itu. Ekspresi pemimpin ular rakyat berubah drastis ketika Xiaoyan melewati serangan racun dan mendekatinya. Pada titik krisis, ekor ularnya tiba-tiba berbelok dengan aneh. Mengikuti suara, so-so, yang aneh, tubuhnya merayap seperti ular saat dia mundur sejauh puluhan meter, nyaris menghindari pukulan fatal Xiaoyan. Setelah menghindari serangan Xiaoyan, pemimpin kelompok ular orang masih merasa tidak aman. Ekor ularnya dengan cepat berayun dan tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, dia hanya mempertahankan ini selama beberapa detik ketika kekuatan hisap ganas yang tidak biasa melonjak keluar dari telapak tangan Xiaoyan tidak jauh. Seketika, pemimpin kelompok ular orang yang tidak siap tersedot dan terbang menuju Xiaoyan. Mengangkat kepalanya untuk melihat pemimpin ular orang terbang ke arahnya dengan wajah ngeri, Xiaoyan tersenyum dingin. Dia sekali lagi dengan kasar menginjak tanah. Seperti burung besar yang luar biasa, tubuhnya dengan cepat naik di atas kepala orang ular itu. Kemudian, penggaris berat di tangannya tiba-tiba menabrak ke bawah. Bang! Darah segar disertai otak menghujani dari langit ke tanah. Sebuah tubuh dengan cepat turun, akhirnya menabrak pasir kuning. Sesaat kemudian, lubang yang terbentuk di pasir kuning perlahan menghilang di bawah aliran pasir.
Melihat bahwa pemimpin telah meninggal, ketakutan muncul di wajah bintang 9 terakhir Douze Snake Person. Dia mengeluarkan beberapa tangisan meringkuk yang tajam, mengayunkan ekor ularnya dan dengan cepat melarikan diri ke bagian dalam gurun. Setelah menghabisi pemimpin ular orang, tubuh Xiao Yan berputar di udara. Meminjam kekuatan dari rotasi, penguasa Suan berat tiba-tiba meninggalkan tangannya dan menembak ke arah orang ular yang melarikan diri. Uci. Aturan berat itu melesat di udara seperti kilat dan dengan cepat mengejar manusia ular itu. Akhirnya, itu menembus lehernya dan disertai dengan darah merah cerah saat terbang ke pasir kuning, hanya menyisakan gagang di luar. Kaki Xiao Yan mendarat dengan keras di permukaan pasir dan tenggelam setengah kaki ke dalam pasir saat dia menghela nafas dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju penguasa Suan berat, meraih gagang penguasa dengan telapak tangannya dan menariknya keluar. Setelah menyeka darah segar pada penggaris dengan kain kasa, Xiao Yan dengan sembarangan menggantinya ke sarung di punggungnya sebelum perlahan berjalan menuju 10 tentara bayaran plus yang membeku karena terkejut. Hei, kamu baik-baik saja. Ketika dia berjalan mendekat, Xiao Yan berdiri di depan wanita seksi itu dan bertanya sambil tersenyum. Kami baik-baik saja. Menyapu pandangannya ke tubuh bagian atas telanjang Xiao Yan, Suelan tidak mengungkapkan ekspresi malu karena hal ini. Di gurun ini, para wanita jauh lebih berpikiran terbuka. Selain itu, dia juga sering berbaur dengan tentara bayaran, jadi dia tidak memiliki rasa malu dan keberatan dari wanita yang lebih lembut itu. Melihat tubuh bagian atas telanjang seorang pria tidak menyebabkan wajahnya yang cantik memerah. Kamu, Suelan mengedipkan matanya sebelum berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan, terlepas dari niatmu untuk membantu kami, aku harus mengucapkan terima kasih. Jika tidak, nasib kita. Aku Suelan, pemimpin kelompok kecil ini. Pada saat yang sama, kami adalah tim dari perusahaan tentara bayaran logam gurun. Xiao Yan, kata Xiao Yan sambil tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan, nama ini sepertinya familiar. Di mana aku pernah mendengarnya? Mendengar nama itu, Suelan sedikit mengernyit. Dia berpikir sebentar di dalam hatinya tetapi tidak berhasil pergi kemanapun. Setelah tak berdaya menggelengkan kepalanya, dia mengangkatnya dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Kemana rencanamu selanjutnya? Jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang Anda ke Rock Desert City. Perusahaan tentara bayaran logam gurun kami dengan jelas membedakan antara mereka yang membantu kami dan mereka yang menjadi musuh kami. Anda telah membantu kami. Kami pasti akan membalas budi ini. Kota Gurun Batu tidak jauh dari sini. Jaraknya hanya sekitar setengah jam perjalanan dan tidak akan menunda terlalu banyak waktu Anda. Tampaknya takut Xiao Yan akan menolak, Suelan buru-buru menambahkan. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Sejak dia tiba di Gurun Tager, dia secara alami harus mengunjungi dua saudara laki-lakinya yang sudah lama tidak dia lihat. Meskipun mereka telah sibuk dengan karir mereka dalam beberapa tahun terakhir dan jarang pulang, bertahun-tahun hubungan persaudaraan masih menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan yang mendalam untuk mereka. Di dalam Xiao Yan, selain ayahnya dan Sun Er, dua saudara laki-lakinya adalah orang-orang yang paling memberinya perhatian ketika dia masih muda. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Sun Er gadis itu, sudah 1 tahun. Dalam ingatannya, seorang wanita muda anggun berbaju hijau tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan tanpa peringatan apapun. Kerutan dan senyumnya yang lembut membuat Xiao Yan bergetar. Selama 1 tahun, latihan keras itu menghabiskan sebagian besar waktu Xiao Yan. Baru sekarang pikirannya tiba-tiba terbangun dan dia merasakan kehilangan seseorang. Dia perlahan menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Di udara yang sedikit terdistorsi, dia melihat tangan kecil seorang wanita muda di punggungnya sementara tubuhnya yang gesit menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba memiliki dorongan di dalam hatinya untuk segera mengakhiri pelatihannya dan menuju ke Akademi Jianan. Xiao Yan gemetar begitu dia menyadari apa yang dia pikirkan. Dengan keras menggelengkan kepalanya, dia menekannya jauh ke dalam hatinya. Gadis itu memiliki terlalu banyak rahasia. Jika dia tidak bekerja keras untuk memperkuat dirinya sendiri, dia kemungkinan akan mati karena merasa rendah diri di depannya. Setelah keluar dan mendapatkan pengalaman untuk waktu yang lama, Xiao Yan juga mengerti betapa berharganya metode Qi kelas Suan. Harus diketahui bahwa saat itu, Sun Er dapat dengan sembarangan mengeluarkan metode Qi kelas Suan tinggi. Dari sini, Xiao Yan mendapatkan perasaan yang lebih baik tentang betapa hebat dan misteriusnya identitas dan latar belakangnya. Selain itu,
Xiao Yan secara pribadi mengalami kecepatan pelatihan Sun Er. Dalam 1 tahun ini, dia tidak tahu ke tingkat apa gadis itu mungkin telah melompat. Mungkin saja levelnya akan lebih tinggi dari levelnya saat ini. Aku penasaran bagaimana kehidupannya di Akademi Jianan. Tapi dengan penampilan dan sikap gadis itu, sepertinya dia akan memiliki banyak pengagum. Dengan karakter Sun Er yang acuh tak acuh, seharusnya tidak ada pria yang akan menarik minatnya, bukan? Menggosok hidungnya, Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum narsis. Setiap kali dia memikirkan pertanyaan ini, dia akan bersukacita. Dia bersukacita bahwa saat itu, dia secara tidak sengaja dan konyol menangkap hati gadis ini. Tapi, sayang sekali untuk dilihat. Kembali ketika saya masih muda, saya masih mencoba untuk melihat apakah Douqi benar-benar ada di dalam tubuh saya. Pada usia itu, bagaimana saya tahu tentang pemanasan jalur Qi, tapi mengapa saya mencoba selama bertahun-tahun? Jangan bilang bahwa saat itu aku sudah memiliki motif tersembunyi terhadap Sun Er. Bagaimana bisa? Beberapa pertanyaan yang sangat konyol tiba-tiba muncul di hatinya, menyebabkan Xiao Yan sedikit frustrasi saat dia bergumam. Suelan memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yan yang tiba-tiba terdiam di sampingnya. Pada saat yang sama, wajahnya terus berubah, menyebabkan dia merasa sedikit terpana. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengambil kesempatan dan bertanya, "Hei, apa kamu baik-baik saja? Apakah Anda diracuni?" Petik 2. Maaf, saya terganggu. Saya baik-baik saja. Bangun dari ingatannya, Xiao Yan pertama kali terdiam. Dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya meminta maaf. Jika kamu baik-baik saja, mengapa kita tidak berangkat ke Rock Desert City sekarang? Apa yang kamu katakan? Suelan memiringkan kepalanya dan bertanya pada Xiao Yan. Haha, baiklah. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Fei Gao, keluarkan kereta unta. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Suelan berbalik, melambai pada salah satu tentara bayaran dan memerintahkan. Oke, salah satu tentara bayaran tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia dengan cepat pergi ke gundukan pasir tidak jauh dan mengeluarkan kereta unta dan membawanya. Xiao Yan menyadari bahwa di kotak di belakang kereta, ada 2 tingkat 1 mayat Magic Beast. Melihat darah segar yang belum mengental di mayat, ini seharusnya menjadi tambang Suelan dan kelompok kecilnya. Ukuran kereta gurun semacam ini tidak terlalu besar dan dengan demikian mayat binatang ajaib tidak meninggalkan ruang bagi orang untuk naik kereta. Kamu pertama-tama akan membawa benda itu kembali ke Rock Desert City. Laporkan apa yang terjadi di sini kepada pemimpin perusahaan. Melambaikan tangannya ke tentara bayaran yang mengendarai kereta, Suelan memberi perintah dengan cara yang terlatih. Hihi, baiklah. Saya percaya bahwa pemimpin pasukan akan sangat senang bertemu teman baru. Tentara bayaran itu memberi Xiao Yan senyum ramah sebelum menendang kakinya di punggung unta. Dia dengan cepat menuju ke Rock Desert City dengan tambang. Melihat kereta yang dengan cepat menghilang dari pandangan, Xiao Yan tersenyum. Dia sembarangan mengambil pakaian dari cincin penyimpanan meletakkannya di tubuhnya dan memimpin jalan menuju arah kereta menuju. Menyadari bahwa Xiao Yan telah pindah, Suelan buru-buru mempercepat bawahannya. Pemimpin grup, apakah Anda memiliki perasaan bahwa Xiao Yan dan 2 pemimpin perusahaan, tampak agak mirip? Menatap punggung Xiao Yan, dan Zi tiba-tiba berkata setelah mengemasi barang-barang mereka. Mendengar ini, Suelan terdiam. Tatapannya beralih ke punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, hatinya tiba-tiba bergerak dengan keras. Dengan suara lembut, dia berkata, sepertinya saya ingat pemimpin perusahaan mengatakan bahwa mereka memiliki adik laki-laki, kan? Aku juga ingat. Itu adalah orang yang kekuatannya anehnya terus melayang di bawah kekuatan Douze. Hehe, adik pemimpin perusahaan, sepertinya, juga dipanggil Xiao Yan. Suelan mengedipkan bulu matanya yang panjang saat lidahnya yang harum menjilat bibir merahnya. Dia mengingat-ingatannya tentang saudara pemimpin perusahaan ini dan sesaat kemudian, keheranan secara bertahap menutupi wajahnya yang cantik. Bab 185, Saudara. Selama perjalanan ke kota Gurun Batu, Suelan telah membuat beberapa pertanyaan halus untuk mengkonfirmasi identitas Xiao Yan tetapi setiap kali, dia akan ditangani secara samar oleh Xiao Yan. Mengenai ini, dia hanya bisa menatapnya tanpa daya. Meskipun Xiao Yan sendiri tidak mengakuinya,
Setelah pengamatan Suelan yang cermat dan mendetail tentang penampilannya, sebuah kepastian muncul di hatinya. Laki-laki muda Dousi di depannya jelas merupakan adik laki-laki aneh yang Xiao Ding dan Xiao Li bicarakan, Xiao Yan. Setelah yakin dengan identitas Xiao Yan, tatapan yang diberikan Suelan pada Xiao Yan sedikit kurang hati-hati dan lebih banyak senyum dan kelembutan. Sementara mereka mengobrol di sepanjang jalan, garis besar kota besar yang terletak di luar wilayah timur Gurun Tager juga samar-samar muncul dalam pandangan kelompok itu. Melihat kota Gurun Batu dari dekat, Suelan dan yang lainnya menghela nafas panjang. Bahkan senyum di wajah Xiao Yan melebar. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari berjalan dan menjalani latihan keras di padang pasir, semangatnya juga sedikit lelah. Sekarang dia punya tempat untuk beristirahat, wajar jika dia sedikit bersemangat. Di bawah sorak-sorai bahagia semua orang, Xiao Yan dan anggota kelompok lainnya perlahan-lahan tiba di pintu masuk kota dan mengerumuninya. Dibandingkan dengan kota-kota di wilayah dalam kekaisaran, kota-kota di padang pasir lebih sederhana dan bermartabat. Mungkin karena dekat Gurun Tager, pertahanan di sini jauh lebih ketat daripada kota-kota di wilayah dalam kekaisaran. Di dalam kota orang bisa melihat tentara bersenjata lengkap berpatroli di sekitar. Setelah memasuki kota, Xiao Yan mengikuti Suelan dan kelompoknya saat mereka menuju ke selatan. Mereka melewati beberapa jalan sampai sebuah kompleks yang ukurannya mirip dengan kompleks besar yang diduduki klan Xiao di kota Wutan muncul di depan mata mereka. Di atas kompleks, ada bendera yang bergoyang tertiup angin di mana kata-kata, Desert Metal Mercenary Company, ditulis dengan huruf besar. Gambar di bendera juga samar-samar memancarkan atmosfer darah dan nyali yang kuat. Di pintu masuk, beberapa pria besar yang garang membawa senjata di tangan mereka dan berdiri diam dan lurus seperti pena. Tatapan tajam mereka menyapu bola-balik pada orang-orang yang berjalan melewati kompleks itu. Dari aroma samar darah yang mereka pancarkan, tampaknya mereka adalah orang-orang berkemauan keras yang benar-benar bertahan di ujung pedang. Para pemula yang hanya membawa senjata di pinggang mereka dan mengira mereka adalah tentara bayaran tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Suelan. Apa kamu baik-baik saja? Orang yang kembali lebih awal mengatakan bahwa kamu disergap oleh ular orang. Ketika mereka tiba di kompleks, salah satu pria besar di pintu masuk maju dan bertanya pada Suelan sambil tersenyum. Kami baik-baik saja. Dengan sembarangan melambaikan tangannya, Suelan tersenyum dan bertanya, apakah kedua pemimpin perusahaan ada di dalam? Ya, mereka berdua masuk. Pria besar itu tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu Xiao Yan di samping dan akhirnya berhenti di wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawa, sejak mereka tahu tentang nama adik laki-laki ini, kedua pemimpin perusahaan menjadi sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa duduk diam. Haha, sangat jarang melihat pemimpin perusahaan yang biasanya keren dan mantap menjadi sangat bahagia, sehingga mereka melupakan diri mereka sendiri. Xiao Yan tersenyum sedikit sementara kehangatan mengalir di hatinya. Dia memberi pria besar itu anggukan ramah sebelum mengikuti Suelan yang menutupi mulutnya dan tertawa sendiri saat dia memasuki halaman. Mengikuti di belakang Suelan, Xiao Yan melewati beberapa jalan kecil. Selama perjalanan, mereka bertemu cukup banyak anggota perusahaan tentara bayaran logam gurun. Ketika mereka bertemu Xiao Yan, ekspresi terkejut akan muncul di wajah mereka dan mereka akan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Haha, kedua pemimpin perusahaan sering berbicara tentang Anda. Sepertinya orang yang kembali lebih awal telah mempublikasikanmu. Melihat ekspresi tentara bayaran di sekitarnya, Suelan memiringkan kepalanya dan berkata dengan manis. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Tampaknya dia sudah menebak hubungannya dengan dua saudara laki-lakinya. Setelah mengikuti Suelan dan melewati jalan kecil lainnya, sebuah aula yang luas muncul di depan mereka. Berdiri di luar aula, Xiao Yan bisa mendengar suara dua pria familiar yang dipancarkan dari dalam. Wajahnya tiba-tiba terasa sedikit masam. Mereka berbeda dari Xiao Ning dan yang lainnya di klan. Di dunia ini, Xiao Ding dan Xiao Li adalah saudara kandungnya yang memiliki hubungan darah dengannya. Terlepas dari seberapa tenang karakter Xiao Yan, darah lebih kental dari air. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi gelisah dan melupakan dirinya sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan tersenyum meminta maaf kepada Suelan di sisinya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu. Dia akan mendorongnya terbuka dan masuk ketika pintu ditarik terbuka dengan suara berderak. Ketika pintu ditarik terbuka, wajah seorang pemuda yang tampak mirip dengan Xiao Yan tiba-tiba muncul.
Pria muda itu mengenakan seragam tentara bayaran, sosoknya yang tinggi lurus dan kuat. Mata hitam gelapnya itu mengandung kemalasan dan ketegasan yang dingin. Di wajahnya, senyumnya meluap. Namun, di bawahnya menyembunyikan keganasan dan keganasan yang samar. Jelas, pemuda ini mungkin tampak baik hati tetapi dia adalah tipe orang yang tidak menyinggung orang lain ketika orang lain tidak menyinggung perasaannya. Jika seseorang menyinggung perasaannya, dia adalah tipe yang galak yang akan menyerang balik bahkan jika dia sekarat. Pemuda yang membuka pintu menatap pemuda di luar. Dia terkejut sesaat ketika tubuhnya mengeras. Senyum di wajahnya yang menyembunyikan kekejaman tiba-tiba menghilang. Senyum cerah dan hangat, yang jarang terlihat di wajah pemuda itu, muncul di sana sekarang. Menyaksikan senyum hangat pemuda itu, ujung hidung Xiaoyan berubah sedikit merah. Matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lembab. Kembali ketika mereka berada di klan, bahkan ketika dia telah berubah menjadi cacat, pemuda di depan Xiaoyan terus dengan hati-hati melindungi harga diri Xiaoyan yang tersisa. Dia seperti serigala ganas yang menggigit setiap anggota klan yang berani mengejek Xiaoyan sampai mereka terluka parah. Setelah melakukannya, dia tidak lupa untuk tersenyum dan menghibur diri Xiaoyan yang kesepian saat mengenakan bekas luka karena dihukum oleh klan. Kakak kedua, menyeka air mata dari matanya, Xiaoyan menatap pemuda di depannya dan berteriak dengan suara gemetar. Hahaha, Xiaoyan Zi, kamu benar-benar datang. Haha, melihat sikap mudanya, pemuda itu membuka mulutnya dan tertawa bodoh. Setelah itu, dia maju selangkah dan memeluk Xiaoyan dengan erat. Dia sangat menepuk bahu Xiaoyan sementara suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegelisahan. SL, harap dicatat bahwa Xiaoyan Zi adalah nama panggilan untuk Xiaoyan tetapi Xiao di sini berarti kecil sedangkan Xiaoyan seperti nama. Xiaoyan Zi, bentuk sapaan akrab sejak dia masih muda, membuat Xiaoyan sedikit tersenyum. Tanpa ada yang memperhatikan, dia menyeka air mata dari matanya dan tertawa pahit. Kakak kedua, apakah kamu ingin menepukku sampai mati? Si kecil, tidak buruk, apakah masalah aneh di tubuhmu sudah terpecahkan? Xiao Li tersenyum dan melepaskan Xiaoyan. Dia menepuk bahu yang terakhir dan menyapu pandangannya di sekitar Xiaoyan saat dia dengan senang hati bertanya. Ya, Xiaoyan mengangguk. Pergi, ayo pergi dan lihat kakak dulu. Dia sudah menunggu cukup lama. Saat dia berbicara, dia meraih Xiaoyan, berbalik dan bergegas ke aula tanpa sempat menyapa Suelan yang berada di sisi Xiaoyan. Memasuki aula, tatapan Xiaoyan beralih ke pemuda yang duduk di kursi pemimpin. Dia mengenakan jubah putih dan tersenyum saat melihat Xiaoyan memasuki ruangan. Matanya yang lebih terang dari mata orang biasa membawa kebijaksanaan dan kelicikan yang sulit dideteksi. Xiaoyan Zi, aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Kamu benar-benar sudah dewasa. Pemuda berpakaian putih itu perlahan berdiri dan menatap pemuda yang tingginya sebanding dengan Xiao Li. Ada perasaan sayang dan lembut di matanya saat dia tersenyum. Kakak laki-laki. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan gelombang di hatinya. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi setenang pemuda berpakaian putih itu. Dia tersenyum dan berkata, kakak juga menjadi semakin tampan. Melihat bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah menekan emosi di hatinya, ekspresi terkejut melintas di wajah pemuda berpakaian putih itu. Dia mengangguk dan memuji, anak kecil, sepertinya kamu telah mengalami banyak hal setelah kami pergi. Kekuatan mental semacam ini adalah sesuatu yang bahkan kakak keduamu mungkin tidak dapat membandingkannya. Suasana seperti itu mungkin sangat tidak nyaman tetapi tanpa lingkungan itu, saya mungkin benar-benar kesulitan mencapai tahap ini hari ini. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tersenyum. Keke, secara alami bagus bahwa kamu dapat sampai di tempat kamu berada hari ini. Kakak kedua Anda telah menyalahkan saya karena tidak membawa Anda bersama kami saat itu. Tetapi setelah melakukan perjalanan melalui Kekaisaran Jiama untuk jangka waktu itu, kami berdua hampir kehilangan nyawa kami. Seandainya kami membawamu, bukankah kami akhirnya akan menyakitimu? Dengan tinggal di klan, paling tidak, ayah akan bisa menjagamu. Xiao Ding tersenyum dan berkata. Baiklah, baiklah. Sangat sulit bagi kita untuk bertemu satu sama lain, jadi mari berhenti membicarakan hal-hal yang menyedihkan di masa lalu. Untungnya tidak ada yang terjadi pada Xiaoyan Zi, jika tidak ketika saya kembali di masa depan, saya pasti akan mengajari bajingan kecil itu pelajaran yang bagus. Xiao Li melambaikan tangannya dan berkata, haha, baiklah,
Jangan membicarakan hal-hal yang mengecewakan itu. Xiao Ding tersenyum, mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan tertawa. Anak kecil, berdasarkan laporan yang kudengar dari tentara bayaran yang kembali, kekuatanmu tampaknya telah mencapai level Dousi. Mendengar ini, Xiao Li di samping Xiao Yan menatap Xiao Yan dengan wajah terkejut. Dia ingat bahwa ketika dia pergi saat itu, Xiao Yan telah bergantian antara tahap ketiga dan keempat Dousi Li. Dalam 3 hingga 4 tahun yang singkat ini, dia sebenarnya akan mengejar mereka berdua. Petik 2. Ya, saat berlatih belum lama ini, aku dipromosikan menjadi Dousi. Cek, luar biasa. Kecepatan latihan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan puncakmu ketika kamu masih muda tidak dapat dibandingkan dengannya. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Xiao Ding dan Xiao Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hehe, aku tidak punya pilihan selain berlatih keras. Lagi pula, batas waktu 3 tahun sudah dekat, Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa. Batas waktu 3 tahun. Xiao Ding dan Xiao Li terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, Xiao Li secara bertahap menarik senyum di wajahnya. Suaranya seram dan ganas saat dia berkata, saya mendengar bahwa Nalan Yanran dari klan Nalan telah pergi ke klan Xiao untuk memaksa ayah mengakhiri pertunangan. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Xiao Ding tersenyum lembut. Dalam senyumnya, ada sedikit rasa dingin. Dengan kekuatan perusahaan tentara bayaran logam gurun saat ini, benar-benar tidak mungkin untuk bertarung dengan sekte awan berkabut. Tapi dia adalah orang yang selalu tahu bagaimana bertahan. Setelah keluar dan memoles dirinya selama bertahun-tahun, daya tahannya telah mencapai kesempurnaan. Di kota gurun batu, nama rubah licik Xiao Ding dan serigala ganas Xiao Li akan membuat lawan mereka sangat khawatir. Haha, aku akan mengurus hal-hal ini. Kakak kedua, kamu bisa tenang dan berkonsentrasi untuk mengembangkan kekuatanmu. Di masa depan, saya mungkin akan menyinggung seseorang yang penting dan harus bergantung pada kalian berdua untuk melindungi hidup saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menggoda dengan senyum bermain di bibirnya. Xiao Ding dan Xiao Li saling bertukar pandang. Senyum muncul di wajah mereka ketika mereka berkata dengan lembut, terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, Anda hanya perlu ingat bahwa kita adalah saudara. Saat itu, ketika kakak kedua Anda dan saya menciptakan perusahaan tentara bayaran logam gurun ini, kami berdua berpikir untuk membangun tempat yang aman bagi Anda untuk tinggal di masa depan, tetapi melihat situasinya sekarang, tampaknya Anda tidak lagi membutuhkan perlindungan kami. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar, senyumnya dipenuhi dengan perasaan hangat.